Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing yang biasa untuk perdagangan pada tanggal 18 Maret 2024, tepatnya di hari Senin. Jadi sebelumnya apa kabar untuk teman-teman, follower, subscriber baru? Jangan lupa ya di like, comment, dan juga di subscribe karena kita banyak live juga gitu ya. Di seminggu ada sekali live di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan juga ada video market briefing tiap minggu yang diupload di YouTube gitu. Jadi buat teman-teman yang mau request pertanyaan nanti bisa di Instagram karena saya lempar di Instagram. Oke, jadi langsung aja ya tanpa buang-buang waktu. Pertama ialah kita akan bahas IHSG, dimana kemarin IHSG secara menjanjikan breakout pattern ya untuk dia continuation, tapi belum valid ya, belum valid dan terbukti hari ini dia masih close di bawah dia punya pennant gitu ya. Jadi ini satu hal yang harus teman-teman perhatikan juga ya untuk chart patternnya. Posisinya sebenarnya masih dalam uptrend, cuman untuk validasi breakoutnya ini masih belum. Jadi ada kemungkinan minggu depan akan masih konsolidasi atau sideways ya. Apakah mungkin Om Silent akan turun lebih jauh? Bisa jadi. Cuman turun pun harusnya tidak akan lebih rendah dari 7.000 ya. Jadi 7.000 adalah batas sakralnya IHSG dan ini kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk. Tapi menurut saya kalau kemungkinan terburuk nggak terjadi, harusnya sih nggak akan nyampe lebih rendah dari 7.000 gitu ya. Lalu saya mau infokan, kita akan ada promo Ramadan ya untuk teman-teman yang mau join kita punya VVIP Silent Trader. Win rate bulan kemarin di 87,5% gitu ya. Rekom kurang lebih dari 10 sampai 11 rekom. Nah, buat yang mau join akan ada promo super ya, dan buat yang mau join kita punya webinar waran dan IPO ya, dimana kemarin ya salah satu rekom yang udah kita kasih, salah satu benefitnya kan dapat rekomendasi ya. Itu ada meja ya tanggal 22 Februari gitu ya, kurang lebih belum nyampe setengah satu bulan itu udah growth hampir 70 hingga tadi highestnya 80% profit gitu ya. Jadi belajar ilmunya, kalau ada yang bagus akan dapat rekomendasinya ya. Jadi buat yang mau join silakan, karena kelasnya besok minggu depan ya, yaitu di tanggal 24 full record, grup diskusi lifetime, screening bareng-bareng. Jadi itu worth it banget ya. Jadi buat yang mau join silakan, linknya nanti saya taruh di description. Lalu buat yang mau join STA Forex ya, channel free-nya sudah saya share gitu ya. Nah, cuman memang kita ada beberapa broker rekanan, ada Orbi, ada Okta, ada XM. Silakan mau join yang mana dipersilakan. Minimum deposit berapa? Sebenarnya minimum deposit bisa dari 500.000, 400.000. Tapi kalau memang mau benar-benar belajar ya, let's say di atas 1,5 juta, oke lah, $100 lebih. Karena 1,5 lebih baru profitnya baru berasa ya, baru kelihatan. Karena kalau cuman 500.000 paling cuma dapat 15.000. Oke juga untuk belajar. Jadi pada intinya teman-teman silakan join ya, nanti akan dapat grup rekomendasi. Kita April akan banyak live trading ya. Kalau forex harus live trading dan live education kayak gitu ya. Lalu buat yang mau join VVIP gratis, kita juga ada open ya teman-teman, open MNC Sekuritas pakai kode sales OS 8 ya. Sorry ya, di bulan Februari kita 85,7 bukan 87,5 ya. Jadi buat teman-teman yang mau join itu dipersilahkan ya, dipersilahkan. Oke, lalu lanjut aja kita bahas requestan yang sudah teman-teman request ya. Pertama ada SCMA. Ya saya rasa SCMA ini masih keseret MTech-nya ya. Jadi LK-nya juga saya rasa belum keluar. Kalau keluar pun juga saya agak skeptis ya, apakah SCMA bisa perform atau enggak ya untuk dia punya LK gitu ya. Cuman memang secara overall ya posisinya sideways, tapi trennya masih turun. Jadi hati-hati ya, sideways dalam kondisi turun bisa jadi bearish continuation. So untuk SCMA full distribusi nampaknya. Jadi ya saya rasa sih nggak usah nambah-nambah dulu buat yang masih pegang atau disiplin ya. Mungkin kalau teknikal di 143, 142 mungkin kita bisa kurangin muatan atau cut loss dulu, karena bisa jadi nanti bisa turun lebih dalam secara teknikal. Lalu untuk Pegas ini ada katalis juga yang lumayan bagus ya untuk blue chipnya Pegas. Ada flow yang lumayan oke. Saya belum ngecek nih apakah LK atau bukan. Coba saya cek ya teman-teman ya.
Cuman dengan volume meningkat seperti ini ya kita bisa masukkan Pegas ini ke dalam watchlist. Cuman kita harus ingat bahwa Pegas ini sering kali break tapi false ya. Jadi atau kita sebut dengan istilah false break. Ya, ini lumayan sering terjadi. Oh, oke ya. LKQ 4-nya luar biasa perform meskipun secara tahunan agak underperform, cuma dengan harga 1000-an mungkin memang direalisasikan ya, diekspektasikan oleh investor ini hasil yang lumayan oke. Jadi kalau kita lihat sideways breakdown, di sini sideways breakdown, di sini sideways breakdown. Nah, ini sama nih. Dia sempat break tapi kebanting. Ini sempat break. Nah, ini penentuan. Jadi memang feeling saya sih harusnya nggak false kali ini ya. Memang balik lagi kita cek lah. Target paling besar tuh di 1300 atau 350. Jadi saya rasa kalau Anda mau entry ya, Anda tunggu di bawah 1200 harusnya dikasih. Gitu ya untuk Pegas. Jadi buat teman-teman silakan tunggu karena behaviornya kayak gini. Dia breakout kempes balik lagi. Nah, ini butuh validasi. Ya, jadi harusnya minggu depan Pegas dikasih di bawah 1200. Nah, itu penentuan. Cuman akan lebih bagus kalau dia nggak balik 1200 sebenarnya, atau cuma nyentuh bentar habis itu balik lagi. Ya. Lalu untuk TPIA saya rasa ya ini udah lumayan ada distribusi juga. Karena dia habis all time high, habis itu langsung kena guyur. Ya. Dan kalau kita lihat ini udah ada beberapa broker besar distribusi taking profit ya, karena udah profit. Jadi hati-hati lah, menurut saya akan berat kalau TPA masih mau digas terus ya, butuh cost yang enggak sedikit karena TPA ini lumayan cukup liquid ya teman-teman ya. Untuk TPA ini lumayan cukup liquid gitu, ribuan ya. Jadi menurut saya ya lumayan berat kalau dia mau goreng-goreng naik terus gitu ya. Gitu pula untuk cuan, kalau kita lihat cuannya sendiri juga udah mulai fall off ya. BRPT juga kemarin fall off, hati-hati. Kalau brand mungkin agak lebih smooth geraknya ya, cuman perlahan juga fall off gitu. Jadi saya rasa untuk emiten PPP agak hati-hati ya, karena mungkin tenaganya udah mulai kita nggak bisa ekspektasi sama kayak kemarin. Lalu untuk BBNI ini ada dividen kayak atau LK ya. Tapi LK-nya so far so good sih. Jadi dividen X date ya, turun sesuai yield. Cuman harus dicek nih ya, turun sesuai yield apakah dia masih balik perform atau enggak gitu ya. Mungkin let's say di atas 5600. Ini kan double top ya, meskipun double topnya gara-gara corporate action. Jadi ini yang harus kita cek untuk si BBNI, apakah dia masih valid atau enggak. Ya, nah ini kan dia masih di minornya. Jadi kalau dia masih nggak buat new low, harusnya secara tren masih oke ya untuk long. Cuman weekly dan monthly-nya memang ya kalau istirahat pun menurut saya nggak masalah ya. Karena katalis udah selesai nih, dividen udah, LK udah. Jadi kalau memang ada aksi taking profit, menurut saya sih wajar-wajar aja gitu ya. Lalu untuk live, 3 hari terakhir ada pergerakan, coba kita cek. Karena biasanya kalau kita lihat market yang amburadul kayak gini ya, bukan gak mungkin memang saham-saham IPO akan kembali digoreng. Dan ini lumayan menarik, ada IF yang coba mainin. Ini bisa dipantau ya, karena kalau kita lihat trend line-nya udah kebentuk trend line sementara ya. Jadi pastikan teman-teman ngecek bahwa si live ini bisa break. Ini ada klasik juga di 178 ya, mungkin sampai 180 lah secara valid, dan volumenya harus gede. Nah ini kan volumenya masih kecil nih ya, dia volumenya harus break dan dia breakout trend line. Jadi kalau cuma nyentuh, justru ini area TP Anda, karena bisa jadi nanti kepentok lagi ke bawah. Tapi ini bisa masuk ke dalam watchlist ya, lumayan bagus ya. Untuk IOTF saya rasa udah selesai. Kita udah bagger dan multi bagger juga, baik itu di waran ataupun di induk ya. Kalau teman-teman gak percaya, IOTF ini udah di share sejak bulan November ya. NICL dulu ada NICL, terus ada IOTF ya, ada IOTFW
gitu ya. Ini terakhir 130%, induknya saya TP kurang lebih di 220-an plus itu 50%, 60% gitu ya. Jadi buat teman-teman ya yang mau join dipersilakan, karena kita udah rekom dulu dari bawah. Justru kalau sekarang udah selesai. Nah, gimana sih cara tahu fasenya udah selesai atau belum? Misalnya kayak PTPS, kok bisa dia naik lalu dibanting. Apa yang mendasari? Semua ada reasonnya ya. Dan itu saran saya, join webinar, karena cukup sekali bayar dapat ilmu seumur hidup ya, grup lifetime. Jadi saya rasa nggak ada ruginya sih sama sekali, karena ini sekali bayar aja, kurang lebih kayak gitu ya. PTPS juga saya rasa ya hati-hati aja lah, pesan saya itu ya, karena udah mau masuk bulan April juga udah siklusnya PTPS, jadi hati-hati ya. Masih ada peluang karena April masih 2-3 minggu lagi, cuman hati-hati gitu ya. Lalu berikutnya ada Ali. Untuk Ali nyangkut ya, karena posisi masih sideways sih. Jadi mungkin kalau mau swing panjang udahlah, dia nggak buat new low di 424 masih oke, Anda hold ya. Feeling saya akan konsolidasi dulu sih. Kalau KI-nya masih nampung di sini, ada kemungkinan dia ada wave naik lagi. Cuman naiknya pun nggak tinggi, nggak lebih tinggi dari ini, baru nanti lanjut ke bawah. Mungkin itu untuk Ali yang lebih tepat ya. Lalu berikutnya ada TSPC. Kalau untuk TSPC ini lumayan menarik, ada pergerakan ya. Ada pergerakan. Mungkin kita bisa masuk WL lah, karena after dia breakout ya di 1900 dia retrace. Wah, ini cakep banget nih kalau yang nangkep ya. Habis breakout capai target pattern gitu ya. Dia capai target pattern 2200, koreksi. Nah, ini secara structure, trend structure ini bagus. Ya, secara trend structure ini bagus. Gitu. Jadi as long as dia nggak jebol 1900 nih layak pantau ya. Good. Ya, TSPC good. Ya, good watch list. Even untuk swing gitu ya, ataupun enggak gitu lah. Dan saya rasa LK-nya juga nampaknya bagus ya, TSPC ya, jadi keren ya. Lalu nextnya ada TPIA, udah dibahas ya untuk TPIA. Lalu untuk IHSG kenapa? Ya memang udah beberapa katalis sudah selesai ya, dividen, LK. Jadi memang aksi taking profit ya. Kalau kripto saya rasa kan gara-gara news itu ya, transaksi ETF. Ya mungkin teman-teman yang di cryptocurrency yang lebih tahu lah ya what happened gitu. Apakah mungkin kripto mempengaruhi karena mostly juga mungkin sebagian trader pindah tradingnya ke kripto. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan juga kalau memang transaksi sepi gara-gara pada pindah ke kripto. Oke, lalu ini untuk ADMR. Jadi sebenarnya masih ada chance untuk dia uji sekali lagi. Ini sebenarnya udah low risk untuk dicoba ya. Jadi kayak let's say untuk ADMR itu ada support di 1265, 1270 atau stop loss pendek di 1300-an ya. Dia breakdown dia punya trend line gitu ya. Target space-nya mungkin bisa balik ke 14, 15 atau bahkan 16 ya. Jadi saya rasa untuk ADMR juga ini layak pantau ya untuk ADMR ya menurut saya. Dan kalau kita lihat ya, terlepas ini saya nggak tahu YP-nya siapa, tapi saya rasa nih YP Big Money gitu. Jadi oke ya, approve gitu ya. Lalu berikutnya ada RALS. Oh, dia buat new low distribusi. Saya nggak tahu nih dividen atau apa ya. Jadi saya rasa nggak ada dividen. Mungkin LK-nya ya. Jadi tinggalin. Ya, dia buat new low, bye-bye dulu ya. Lalu berikutnya ada JAR. Wah, ini JAR nih untuk copet-copet enak nih. Ini retail partisipasinya sedikit ya. Retail partisipasinya sedikit, 332. Dia area resist, cuman hati-hati ya, mungkin minggu ini koreksi dulu nih. Nah, cuman asal koreksinya nggak lebih rendah dari 300 ya, nggak lebih rendah dari 300-280 gitu ya, nggak lebih rendah dari sini nih. Nah, ini masih area entry sebenarnya untuk dia retracement ya. Bisa dipantau. Good. Lalu berikutnya ada terakhir MKP. Belum ada katalis ya, belum ada pergerakan. Volumenya juga makin kecil, hati-hati. MSJA juga ini belum ada pergerakan. Mungkin kita bisa pasang alert kalau dia break di 328, 330 dengan volume
volumenya rame ya. Mungkin volume rame itu di kisaran 800 ribuan mungkin. Nah itu pasang alert ya, baru kita entry gitu. Karena kalau enggak saya rasa masih berat. Well, paling itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah request. Happy weekend ya. Kita banyak program forex gratis, saham gratis, yang berbayar juga lagi promo. Edukasi saham IPO dan waran ya. Batch 2 setahun sekali webinarnya. Jadi buat yang mau join dipersilakan. Good luck, salam Trader Academy, be salam, be patient, picuan.